Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abdi Bidan semua. Selamat datang kembali di channel Abdi Bidan. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang imunisasi DPT, mulai dari apa itu DPT dan lain-lain. Yang pertama, apa itu imunisasi DPT? Yaitu difteri, pertusis, dan juga tetanus. Nah, itu dia singkatan dari DPT ya, teman-teman semua. Jadi D-nya itu difteri, P-nya itu pertusis, dan T-nya itu tetanus. Nah, yang pertama itu difteri, penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Kemudian menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan dan muncul lapisan tebal berwarna abu-abu. Jadi tandanya itu muncul lapisan tebal berwarna abu-abu bakteri ya. Nah, untuk pertusis atau batuk kerajaan itu disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis, peradangan pada saluran pernapasan, tandanya itu batuk dan disertai dahak. Jadi batuk-batuk terus dan juga disertai dahak. Itu untuk pertusis ya teman-teman. Kemudian untuk tetanus disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani yang banyak ditemukan di tanah dan kotoran hewan. Menyerang saraf yang mengendalikan otot. Hal ini menyebabkan penderita penyakit tetanus mengalami kaku atau kejang. Jadi kaku atau kejang pada otot rahang itu utamanya. Nah, untuk waktu pemberiannya itu DPT 1 2 bulan, DPT 2 itu saat usia 3 bulan, DPT 3 saat usia 4 bulan. Dan booster 1 itu pada usia 18 bulan, booster 2 itu 5-7 tahun. Biasa diberikan itu saat anak SD itu loh teman-teman. Jadi saat bayi mendapatkan imunisasi dasar 3 kali dan juga boosternya 2 kali. Itu untuk pemberiannya. Nah, untuk dosis dan lokasi pemberian, dosisnya 0,5 mili setiap pemberian dan kemudian lokasi pemberiannya itu di sepertiga paha atas bagian luar. Jadi disuntikannya itu di paha atas bagian luar ya teman-teman, di atas. Nah, kemudian untuk efek samping dari DPT itu sendiri, yang pertama itu ada demam ringan. Muncul bengkak di bekas suntikan, kemudian kemerahan di bekas suntikan, anak juga rewel, penurunan nafsu makan. Nah, ini kan ada demam itu biasanya yang berat ya, maksudnya ditakutkan atau dikhawatirkan oleh teman-teman atau ibu-ibu semua. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya agar anak bisa tidak demam atau demamnya ringan, betul-betul ringan. Jadi lebih rileks gitu ketika anak setelah imunisasi. Nah, ini dia tips agar tidak demam atau bengkak. Yang pertama itu pijat atau message bayi anak sebelum imunisasi. Jadi di message agar anak lebih fit. Kemudian yang kedua, pastikan nutrisi tercukupi. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, yang nutrisi itu pastikan ASI atau nutrisi lainnya itu tercukupi gitu ya. Istirahat yang cukup, kemudian kompres air hangat pada daerah bekas suntikan, kemudian berikan paracetamol untuk pencegahan demam. Jadi sebelum disuntikan untuk pencegahan kita berikan paracetamol ya, karena paracetamol kan aman termasuknya, dan pakai pakaian yang tipis, lembut, dan nyaman. Nah, jika muncul efek samping berlebihan, segera bawa anak ke dokter dan fasilitas kesehatan lainnya. Jadi mam jangan segan ketika anaknya panas sekali sudah diberikan paracetamol, sudah diberikan penurun panas, tetapi anak masih demam tinggi, jangan ragu untuk dibawa ke dokter atau kejang misalkan ya. Nah, kayak gitu. Itu dia untuk video mengenai imunisasi DPT. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa klik like, komen, tinggalkan komen dan juga subscribe gitu ya, dan share agar banyak yang lebih mengetahui tentang apa imunisasi DPT itu dan bagaimana caranya agar mengurangi terjadinya demam kayak gitu ya. Semoga bermanfaat. Oh ya mam, satu lagi, jika anak sedang demam atau sedang kurang fit badannya, beritahu pada pemberi imunisasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.